Ini adalah buku tabungan emas, tabungan emas, bank sampah. Jadi warga yang memilah sampah kemudian disetorkan ke bank sampah, dipilah, ditimbang, kemudian dicatat. Nanti kita mendapatkan buku tabungan sampah seperti bank konvensional sama. Kalau umumnya nabung normal begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ngobrol Pikiran dengan saya Kang Boim dan Mas Yono yang selalu temanin Kang Boim. Oke Mas. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita kedatangan seorang Sri Kandi Kabupaten Tangerang yang selalu bergelut di bidang sampah. Ibu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ini saya diundang ke sini mau ngapain sih? Ngapain sih? Ngobrol pinggiran, menata hati dan pikiran. Ya baik Mas. Kita kedatangan Ibu Susi Ya. yang tadi sudah saya jelaskan bahwa beliau itu adalah seorang Sri Kandi Tangerang. Ya. Barangkali dari teman-teman semua atau mungkin Mas pribadi ingin langsung mengenal beliau. Mohon buat Bunda kita Silakan Bu. sedikit memperkenalkan dirinya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Susianti, panggilannya Ibu Susi. Banyak sih yang bilang Ibu Susi dalam kurung sampah gitu. Karena untuk ciri khas katanya gitu. Serem. Ekstrim ya. Ekstrim juga. Kebetulan saya sebagai PKSM yaitu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat di bidang sampah di DLHK Provinsi Banten non ASN. Saya juga sebagai Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Tangerang, membawahi 86 bank sampah, sekaligus saya pembina bank sampah yang ada di Kabupaten Tangerang. Kemudian saya juga founder Motif Recycle. Kebetulan saya juga sebagai wanita inspiratif Kabupaten Tangerang tahun 2019. Banyak amat Bu. Makanya saya kalau dipanjang nih kayaknya. Iya banyak banget. Kemudian saya juga sebagai duta Earth Hour Tangerang, yaitu duta pengurangan energi bumi. Jadi bumi, ya. penghematan energi itu saya sebagai duta Earth Hour 2022. Jadi baru berapa bulan ini saya didapuk sebagai duta Earth Hour Tangerang, yaitu Tangerang Raya. Iya, dari sekian banyak rentetan jabatan yang Ibu pegang nih. Iya. Yang paling menarik mungkin yang tadi itu Bu, Susi sampah ini. Bisa dibantu dijelaskan. Ya, karena memang ya seperti yang kita kenal kan Ibu kan bergelut di dunia sampah gitu ya, terutama tentang bank sampah. Ini yang membuat Ibu tertarik tentang sampah ini apa nih Bu kira-kiranya nih? Awalnya saya mendirikan bank sampah. Tadi awalnya Sodako Sampah di lingkungan kami tahun 2015. Berdasarkan keprihatinan saya di lingkungan karena banyaknya sampah yang terbuang langsung di TPS, yaitu tempat pembuangan sampah. Tidak adanya pemilahan sama sekali, jadi pengaruh ke volume sampah yang ada. Pengaruh volume sampah itu juga pengaruh ke iuran retribusi sampah itu kemudian dari berdasarkan keprihatinan tersebut, saya bersama suami dan keluarga mendirikan Sodako Sampah di depan rumah. Support pada seluruh keluarga. Ya, alhamdulillah. Jadi semua anak dan suami juga ikutan support. Di bawah toren air, di toren air itu di bawahnya kita buat kotak pakai plastik. Awalnya itu awalnya. Siapa yang ingin menyetorkan sampahnya silakan disodakokan ke situ. Kemudian saya kelola uangnya, hasil sampahnya kita jual, kemudian kita kelola barang siapa yang ingin meminjam uang dari sampah tersebut bisa gitu. Jadi alhamdulillah selama sekian tahun dari tahun 2015 sampai 2018 itu manfaat dari Sodako Sampah itu sudah terasa di warga sekitar. Tapi yang namanya Sodako Sampah ya namanya Sodako. Sodako kan tidak semua orang mensodakokan gitu. Kadang ingin memanfaatkan apa yang kita pilih gitu. Akhirnya tahun 2018 saya coba
merubah manajemen dari Sodako Sampah itu menjadi bank sampah. sampah. Iya, iya. Nah, setelah manajemen bank sampah, alhamdulillah tuh karena pemanfaatan sampah yang sudah dikelola dari warga disetorkan ke bank sampah, mereka mendapatkan impact-nya, yaitu setelah disetor, ditimbang, dicatat di buku tabungan, mereka langsung mendapatkan buku hasil dari tabungan sampah Dari tersebut. tabungan sampah Nah, tersebut, ya. dari setelah mendapatkan dirubah menjadi bank sampah, alhamdulillah semakin banyak warga kita yang menyetorkan sampahnya. Mulai ada kepedulian Kepedulian terkait Iya, sampah. karena ada cuannya. Iya. Cuannya itu tuh Dari yang sampah bikin menjadi semangat. berkah, Bu. Ya, Biasanya. iya. Tadinya yang kita dianggap sampah itu jadi masalah, ubah sampah jadi berkah. Berkah, ya. Pastinya ya cara atau kiat Bu menumbuhkan minat masyarakat dalam kepedulian tentang sampah tersebut ya. Untuk beraktif dalam bank sampah mengelola ya. sampah itu Oh, gimana iya. kiat-kiatnya? Sebenarnya ini kita hidup di negeri plus 62 ya. Yang banyak netizen pedas gitu. Banyak sekali pro dan kontra lah di Pasti, lingkungan. ya, Bu, ya. Apa sih ngapain ngumpulin sampah? Ya, Toh kita betul, udah betul. bayar tiap bulan ke petugas. Ngapain kita ngorek-ngorekin sampah? Sama sekali. Sebenarnya itu adalah edukasi. Edukasi bagaimana kita mengolah sampah, memilah sampah dari rumah terbiasa, kemudian sampah yang kita pilah kita bisa manfaatkan. Untuk apa nih sampah yang kita hasilkan? Karena adalah sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, Sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku Sampahku adalah adalah tanggung tanggung jawabku. jawab. Mau diapakan nih sampah yang kita hasilkan? Karena sampah itu adalah dosa yang terlupa. Ya itulah, sampah itu adalah dosa yang terlupa. Bagaimana kita mau memanfaatkan atau kita sodakokan? Silakan, monggo. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, atau kita manfaatkan sampah yang kita hasilkan. Kemudian kita setorkan ke bank sampah, kita mendapatkan reward dari sampah yang kita pilah, yaitu mendapatkan hasil tabungan sampah tersebut. Gitu. Iya. Jadi program-program apa aja di bank sampah itu yang sudah Ibu laksanakan? Oh ya, saya ada contoh nih ya. Sebentar. Ya, ya. Saya ada bawa contoh. Apa itu, Bu? Ini adalah buku tabungan emas. Buat tabungan emas. Bank sampah tadi, Bank program. sampah. Jadi Tabungan warga yang memilah sampah kemudian disetorkan ke bank sampah, dipilah, ditimbang, kemudian dicatat. Nanti kita mendapatkan buku tabungan sampah seperti bank Tabungan bank sampah, konvensional seperti sama. bank Sama Kalau umumnya. nabung normal begitu ya, Bu, ya? kalau di bank konvensional kita bawa uang, disetorkan ke teller, kemudian mendapatkan buku Baru tabungan. dapat tabungan. Kalau di bank sampah, warga membawa pilahan sampahnya ke Pilahan bank sampah, sampah, ditimbang, dipilah, Diwakilkan. kemudian nanti dicatat di buku tabungan seperti ini. Sama seperti bank konvensional, cuma ini namanya sampah yang kita setorkan. Luar biasa, Nah, Indra. setelah ubah sampah jadi rupiah, kita punya inovasi lagi, yaitu bank sampah. Kita kerjasama dengan Pegadaian, Perum Pegadaian. Apa itu, Bu? Ini adalah buku emas Antam, yaitu tabungan untuk kuota haji. Wow, Jadi haji loh, Mas. Sampah bisa naik gaji. nah, ini sampah yang kita setorkan ke bank sampah, kemudian dikonversi ke tabungan emas Ke Antam. tabungan emas Kita Antam. kerjasama dengan Pegadaian. Nanti setelah 3 keping emas bisa ditukarkan dengan kuota haji. Kuota Jadi haji, ubah ya. sampah jadi rupiah, ubah sampah jadi emas. emas. Insya Allah ubah sampah jadi kuota haji. Masya Masya Allah. Allah. Itu betul slogan sampah menjadi berkah itu. Nah, ya Sepakat, ini. saya juga setuju. Sepakat banget. Ini. Dan kenapa kita harus memilah sampah itu apa Bu motivasinya itu? Sebenarnya edukasi. Seperti yang saya tadi bilang, sampah itu adalah dosa yang terlupa. Kita memilah sampah itu adalah kewajiban, karena kewajiban kita bersama. Sampah yang kita hasilkan mau diapakan? Jangan sampai sampah yang kita hasilkan itu menzolimi saudara-saudara kita. Iya. Karena sampah yang kita hasilkan itu ada di mana? Sampai ada di Kabupaten Tangerang itu bermuara di mana? Setelah dari TPS, tempat pembuangan tempat pembuangan sampah sementara, nanti ujung-ujungnya ke TPA, yaitu di Jatiwaringin Mauk. Bayangkan, gunung gitu. bayangkan kita membayangkan kita tinggal di lingkungan di tempat TPA yang ada di yang menampung sampah-sampah yang ada di Kabupaten Tangerang. Pernah ada pengalaman sendiri, Bu? Ya. Tentang apakah ada Pernah ada beberapa warga datang ke kami studi banding karena tempat kami sering buat studi banding tentang bank sampah. Mereka mengeluhkan, coba seandainya saudara-saudara semua yang ada di Kabupaten Tangerang tinggal 1 hari saja di tempat Di kami, tempat TPA. di tempat Iya. lingkungan TPA pada saat musim kemarau.
luar biasa polusi. Polusi. Pada saat musim Musim hujan, luar biasa baunya. Belum Itu satu malah hari aja. baunya Walaupun itu ya. mereka mendapatkan upah kompensasi, tapi luar biasa. Kita sudah menzolimi saudara-saudara kita yang ada di sana. Betul, betul. Jadi sampah yang kita buang itu adalah dosa yang terlupa. Dosa yang Terus Bu, sampai saat ini dukungan pemerintah terkait bank sampah seperti apa Ibu? Kalau untuk sekarang ini memang ada program wajib dari Bapak Zaki sendiri, Bapak Iya. Bupati kita, adanya bank sampah satu desa satu bank sampah. Satu desa. Itu, Satu desa, satu bank ya sampah. kebetulan saya sebagai penyuluh, memang tugas kami sebagai penyuluh untuk mensosialisasikan dan juga mengadakan pembinaan di setiap desa. Cuma memang karena kendala di kita itu ada 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, jadi belum semua merata ya karena kendala lokasi luasnya wilayah Kabupaten Tangerang. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya dukungan dan adanya perbuk tentang persampahannya ada di Kabupaten Tangerang ini, insya Allah mohon doanya juga seluruh warga Kabupaten Tangerang dan juga bank sampah unit yang sudah ada. Insya Allah mudah-mudahan bulan Juni ini sudah terbentuk bank sampah induk yang ada di Kabupaten Tangerang, yaitu membawahi bank sampah unit yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Di samping luasnya wilayah, saya dulu. Oh, langsung nih. Ini kok ada di sini maksudnya apa tuh? Oh ini ya nanti Mas. Ini di samping luasnya wilayah, dari sisi kendala Bu tentang pengelolaan sampah sendiri ini apa nih kira-kira Bu? Kalau kendala selama ini sih kita swadaya. Kendalanya yaitu kita banyak warga yang ingin, karena mungkin ada banyaknya kesadaran ya untuk sekarang ini, apalagi kaum milenial ini. Bahkan beberapa bank sampah binaan saya itu dikelola oleh anak-anak muda, bekerja sama dengan DKM. Iya. Jadi mengadakan bank sampah konvensional dan bank sampah sodako untuk membangun masjid. Oke, luar itu biasa contoh ini. salah satu. Inspirasi itu. Ya, salah satu dari kegiatan-kegiatan bank sampah. Ya. Kemudian kalau jenis sampah yang kita daur ulang di bank sampah itu luar biasa, alhamdulillah sudah banyak. Jadi bank sampah kita itu hampir menampung semua jenis sampah. Semua jenis Ya, kan 3R nih, reuse, reduce, recycle. Iya. Nah, reuse menggunakan kembali, reduce memang sampah yang memang benar-benar tidak bisa Proses digunakan, gitu ya, diproses, memang ya belum reduce, diproses lagi. recycle, mendaur ulang. Nah, itu contoh jenis-jenis sampah yang ada di kita itu sampah anorganik untuk bank sampah. Jadi hampir semua sampah kita tampung, hanya reduce saja yang tidak kita tampung. Bahkan minyak jelantah pun kita tampung. Ditampung juga. Ditampung untuk bekas goreng goreng terasi, goreng apa. Nah, itu Betulan pas kita minyak tampung. mahal ini. Iya, Daripada kita dibuang, tampung. tampung aja ya. Iya, Buat kita beli minyak kelola. lagi. Buat beli Kita minyak lagi. kelola di bank sampah, kita kerjasama dengan eksportir untuk dijual sebagai bahan baku biodiesel ke Eropa. Alhamdulillah nih, yang dari Eropa itu sudah punya orientasi mendaur ulang bahan baku biodiesel dari jelantah yang ada di Asia, khususnya di Indonesia ini. Luar biasa. Ini minta penjelasan ini tadi dibawa apa maksudnya Bu ini? Oh Apa iya. dari Ini adalah salah satu jenis sampah yang kita recycle. Tadi kan kita 3R nih. Iya. Ya, Salah reduce, satunya reuse, itu. recycle. Nah, ini adalah salah satu sampah yang kita recycle di bank sampah. Ini terbuat dari apa? Ayo. kayak rotan sih kalau Ya, saya lihat. ya. Kalau sepintas memang seperti rotan. Ini adalah bahan bakunya dari kertas. Oh, kertas. Ya, Kertas kertas. Kertas apa aja? Apa saja. Kalau koran kan sekarang susah, Iya. ditanya pakainya online. Iya. Sekarang terbanyak itu adalah buku-buku pelajaran Buku-buku sekolah. pelajaran LKS gitu Iya, ya? itu LKS buku-buku itu. LKS. Ini kita recycle. Jadi rapi. kegiatan kita itu selain menimbang sampah, kita berdayakan ibu-ibu yang ada. Kita beri pelatihan, kemudian nanti kita ciptakan suatu produk. Ada banyak produk-produk recycle kita. Nah, ini salah satu produk kita beri nama Motif, yaitu singkatan Mam Soleha Kreatif. Mam Soleha Iya, bisa follow IG kita ada di Ada motif_recycle. Nah, di situ kita pasarkan lewat medsos, ikut pameran-pameran UMKM, kemudian kita mall ghost to mall, kita juga ikut. Sudah masuk ke mall, Bu? Ya, waktu itu kita dari ikutan sampah di ya? Ciputra Mall. Oh, Nah, kerjasama Ciputra dari Mall. sampah. Alhamdulillah hasil dari recycle ini bisa menambah penghasilan ibu-ibu yang ada di Penghasilan rumah. ibu-ibu. Kebetulan saya adalah Iya, founder Motif foundernya Recycle. juga. Ya. Inspiratif sekali nih Mas. Kita kan perlu tahu tuh
dengan harga berapa dan juga sampai batas waktu. Saya rasa mungkin lama itu, Bu. Bisa naik Sampai haji bisa itu berangkat ya. naik haji itu dengan hanya sekedar apa namanya tadi? Store sampah. Store sampah itu. Oke. Kira-kira kan berapa waktunya? Soal dijelaskan. Oh, iya. Sampai berapa tahun atau berapa Oke. kisaran waktunya itu? Setiap penimbangan itu Oh. mungkin dari sekian sampah yang kita kelola itu mungkin kisaran dari antara 10.000 sampai dengan bahkan 100.000 lebih Satu gitu. kali timbang. Sekali Timbang. penimbangan, tergantung kita bersih-bersih di rumah Iya. ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan buku tabungan yang setelah dikonversi dari buku tabungan sampah, ini setelah 3 keping emas baru ditukarkan dengan kuota haji. Dengan kuota Karena haji. Untuk mendapatkan kuota haji itu sekarang tuh susah. Iya, Iya, sulit ya. sampai 20 sampai 25. 3 keping emas itu nominalnya, Bu? Itu 3 keping emas antam. Antam. Jadi tergantung harga emas pada saat itu. Oh, iya. Ya kan kisaran 900 sampai 1 juta lah ya, kisaran seperti itu. Nanti setelah 3 keping emas bisa langsung ditukarkan dengan kuota Dengan haji. kuota haji. Nah, untuk mendapatkan kuota dulu. Iya, iya. Karena Kuotanya kita dulu. mendapatkan kuota itu susah Booking sheet gitu. ya, kalau Ya, kita betul, lihat. booking sheet Itu. itu. Iya. Nanti kan sampah itu kalau setor paling sekitaran berapa Iya, 10.000. rupiah. Nah, iya. Itu sampai kapan Sampai gitu? kapan? Nanti sampai kakek-kakek kita nggak. Karena kita sudah kerjasama dengan Iya, iya. Pegadaian, jadi itu ada dana talangan. Jadi ada dana talang untuk mendapatkan seat ataupun kuota. Iya, Karena untuk kuota mendapatkan tadi itu. kuota memang sulit. Iya. Nah, setelah mendapatkan kuota, nanti sebelum keberangkatan kita wajib lunas. Pelunasan. Nah, pelunasan itu kemudahan yang ada menjadi nasabah bank sampah. Oh. Itu kerjasama dengan Perum Pegadaian. Pegadaian. Itu keuntungannya. Menarik Gitu. sekali. Tertarik saya mau jadi nasabah bank sampah. Terus pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke masyarakat terkait Saran-sarannya sampah? barangkali, Ya. Mas ya. Mari kita mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seandainya ibu-ibu nih yang sering belanja ke pasar, gunakanlah kantong dari rumah, ya, ataupun menggunakan bahan-bahan yang sudah bisa didaur ulang. Kita perilaku kita mulailah dari diri kita sendiri, karena adalah sampahmu tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabku, dan sampah itu adalah dosa yang terlupa. Mari kita sama-sama komitmen untuk mengurangi sampah, karena kita tinggal di bumi. Bumi itu tidak akan ada sampah kalau ada manusia. Iya. Sebenarnya yang membuat sampah itu adalah manusia. Manusia. Bumi itu bersih gitu. Nah, mari kita sama-sama jaga dan cintai bumi, kurangi sampah karena bumi sudah banyak memberi. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah singgah kemari. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi Bu ya. Nah, udah masih penasaran nih. Oke teman-teman, kesimpulannya seluruhnya apapun itu, terutama tentang permasalahan penanggulangan sampah, kita mulai dari diri kita sendiri. Sampahmu menjadi urusanmu, sampahku menjadi urusanku. Tetap stay tune bersama Ngobrol Pinggiran, menata hati dan pikiran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susianti sebagai PKSM, yaitu Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat di DLHK Provinsi Banten non ASN di bidang bank sampah. Jangan lupa tonton, like, comment, share, and subscribe Ngobrol Pinggiran TV. Terima kasih.